meneruskan kajian terlebih dahulu Al-Fakir akan memberikan nasihat sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkhusus nasihat ini untuk kalangan para pemuda. Siap-siap pemuda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Masalul jalisil salih wa jalisis su' kamasali sahibil miski wa nafikhil kir." Perumpamaan orang yang duduk bersama orang-orang yang soleh, duduk dengan ahli ibadah, duduk dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, duduk bersama, bergaul, berteman dengan ahli ilmu, itu seperti orang yang berteman dengan penjual minyak wangi. Walaupun tidak membelinya, sudah pasti mencium aromanya. Walaupun kita tidak membeli, namun sudah pasti kita mencicipi. Dicicipi, dioles, dicium aromanya, dicium yang ini kurang wangi, yang ini nyoba, yang ini nyoba, yang ini. Hari menerima untuk nyoba. Atau laksana bermain ke taman bunga, walaupun tidak memetik sudah pasti mencium aromanya. Walaupun kita tidak sesoleh mereka, walaupun kita tidak sealim mereka, walaupun ibadah kita tidak serajin mereka, namun dengan duduknya kita bersama orang-orang yang soleh, berteman dengan ahli ilmu, berteman dengan ahli agama, para solihin, sekalipun ibadah kita tidak seperti mereka, namun sudah pasti kita ke bawah mulia, sudah pasti kita ke bawah istimewa, sudah pasti kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun bukan santri, bergaul misalkan dengan ahli ilmu di majelis, pakai sarung, pakai kemeja panjang, pakai peci putih, bawa tas misalkan. Orang lain nyangka, di santri mana itu? Santri mana? Padahal orang lain santri. Padahal sehari-harinya pakai celana pendek, misalkan pakai anting, pakai kalung, yang gitu. Cuman sering bergaul, datang ke majelis ilmu, duduk bersama dengan ahli ilmu, dengan orang-orang soleh, para kesembuhan. Orang lain yang tidak tahu akan menilai, oh mungkin dia santri dari mana ya? Itu hal dunia, di dunia saja pandangan orang memandang dia orang yang mulia, dia orang yang soleh, sudah pasti di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang-orang yang senang duduk bersama orang fasik, ahli maksiat, ahli munkarat, itu seperti orang yang berteman dengan pandai besi. Walaupun tidak terkena percikan api, sudah dipasti dia akan berada di dunia. Orang lain makan nangka, kita kena getahnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, walaupun kita tidak judi, bergaul dengan orang yang bukan judi. Walaupun kita tidak mabuk, bergaul dengan orang yang mabuk. Pandangan orang yang tidak tahu akan menilai jelek kepada kita. Bukan tidak boleh kita bergaul, bagus kalau niat bergaulnya mengajak, menuntun, mengayomi, yuk. Bagus kalau tujuannya seperti itu. Tapi kalau hanya berteman duduk tanpa ada urusan kepentingan dunia atau akhirat, nah itu dampaknya akan ke bawah jelek. Tidak jauh seperti ini hadis Nabi tentang urusan nikah. Bisa pembicaraan itu akan melaksanakan nikah. Nabi minta kepada pemuda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan laki-laki itu memilih perempuan
ada karena hartanya, karena turunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Namun Rasul memerintah kepada kita semua agar memilih calon istri untuk dijadikan istri itu dari sisi agama yang diprioritaskan, bukan karena cantik, bukan karena turunannya, bukan pula karena hartanya. Namun yang harus diprioritaskan adalah agamanya dulu, benar atau tidak. Nah, ini hadis Nabi. Apakah hadis ini diuntukkan kepada orang-orang yang soleh yang harus memilih perempuan dari sisi agamanya? Tidak. Ini hadis untuk kalangan umum, para pria, para pemuda. Umum hadis ini. Tunkahul mar'atu limaliha wali jamaliha wali nasabiha wali diniha fadfar bidati din taribat yada. Wanita itu dinikahi, para laki-laki memilih, menilai dari cantiknya, cantik atau enggak ini, punya 3 misalkan, yang A, yang B, yang C, markona, titin, apa tuh kiem, misalkan, mana yang paling cantik? Dilihat pula keturunannya. Oh, ini keturunannya bagus. Oh, ini lebih bagus. Oh, ini lebih bagus lagi. Dilihat hartanya. Oh, yang ini cuma punya sepeda, yang ini punya motor. Oh, ini punya sawit, ini cocok yang ini. Kemudian agamanya. Nah, dari 4 sisi agamanya. Santri bukan, suka untuk aurat bukan, suka sholat atau tidak, gimana agamanya dilihat. Tapi arahan dari Nabi pasbar minta dindir, carilah wanita itu, kedepankan agamanya. Bukan berarti tidak boleh memilih, misalkan maaf, yang kurang agamanya. Bagus kalau niat kita mengajarkan, bagus kalau niat kita membimbing, bagus kalau niat kita untuk mengarahkan orang tersebut ke lebih baik. Misalkan maaf, wanita ini jablay, wanita ini tukang mabok misalkan, wanita ini ngumbar aurat, tapi kita niat menikahi untuk mengajak dia menjadi lebih baik, menjadi wanita yang soleh, bagus seperti itu. Tapi ini untuk kalangan umum, pilihlah. Kalau tidak ada niatan seperti itu, pilihlah standar itu dari urusan agamanya. Lihat agamanya. Makanya jangan minder ketika melihat wanita itu solihah, dilirik, gak mau lirik balik. Nah, itu ya, dari juga. Nah, jangan minder dulu sebelum berjuang. Oh, punya harapan nikah kepada anak bangsa? Anak siapa? Jangan minder, jangan minder. Justru Nabi mengarahkan fatbar minta tidin, carilah wanita itu dari sisi agamanya, taribat yadak, kau akan berkah. Oh, saya ini nggak bisa baca Quran. Saya ini bukan santri, tapi dia santri. Saya malu, gak beranilah minder. Jangan gitu. Justru itu harus menjadikan motivasi buat kita untuk meraih cintanya. Bagaimana? Kita harus menjadi lebih solid, lebih baik, supaya saya pantas bersanding dengan dirinya. Gitu. Jangan minder. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Disinilah kita diperintahkan untuk duduk, bersanding, berteman, bergaul dengan orang-orang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan malam Sabtu lalu kita beres menjelaskan tentang rukun khutbah. Khutbahnya mau khutbah Jum'ah atau khutbah selain daripada khutbah Jum'ah. Selain khutbah Jum'ah itu hukumnya sunnah. Khutbah sholat sunnah Idul Adha sunnah. Khutbah sholat sunnah Idul Fitri sunnah. Khutbah sholat sunnah istisqa sunnah. Sholat
Jumat khutbahnya fardu wajib. Wajib mendahulukan 2 khutbah baru sholat. Tidak sah sholat Jumatnya mendahulukan sholat, mengakhirkan khutbah. Beda dengan sholat sunnah yang telah disebutkan tadi. Rukun khutbah yang kemarin ada berapa? 5 semuanya. Coba kita sebutkan yang wajib ada di khutbah pertama dan khutbah kedua. Itu semua ada 3. 1, alhamdulillah. Yang kedua, sholawat kepada Nabi. Yang ketiga, wasiat takwa. Itu yang wajib ada di salah satu khutbah, baik khutbah pertama maupun khutbah kedua. Qiraatu ayatin minal Qur'an, baca ayat dari ayat Al-Qur'an. Mau di khutbah pertama maupun khutbah kedua tidak? Silakan. Mau di khutbah kedua saja, khutbah pertama tidak? Monggo. Mau di dua-duanya diadakan? Monggo. Mau dua-duanya tidak diadakan? Jangan. Yang kelima, doa wajib ada di khutbah kedua. Inilah rukun khutbah. Nah, rukun khutbah ini semua jamaah khususnya yang mengesahkan Jumat tersebut, yakni orang 40 pribumi mutawatir itu yang menetap di rumah, yang lumayan ilmu agamanya, yang menjadi ketetapan sah syarat di dalam melaksanakan sholat Jumat, yang 40 orang ini harus tahu satu persatu rukun khutbah. Wajib harus tahu satu persatu rukun khutbah. Karena apa? Nanti masuk ke dalam pembahasan. Mulailah masuk ke dalam pembahasan mana? Wasurito bihima al khutbataini isma'u arba'ina. Dan disyaratkan di dalam 2 khutbah, khutbah pertama, khutbah kedua, isma'u arba'ina, harus terdengar oleh 40 orang. Harus terdengar 40 orang. Jadi seorang khatib harus dengan suara yang lantang, yang agak keras menyampaikan khutbah. Apakah seluruh isi khutbah? Tidak. Yang harus terdengar oleh 40 itu adalah rukun khutbahnya. Bukan semuanya, rukun khutbahnya. Nah, ini semuanya bukan 40 orang tapi 39, karena yang satu adalah khatib. 39 itu yang satu adalah khatib. Itu rukun khutbah. Yang 5 harus terdengar. Jadi contoh, alhamdulillah. Bila perlu, kalau misalkan lagi hujan deras, petir di hari Jumat, atau masjidnya ini di sisi jalan banyak mobil motor, nah yang gak Jumatan lewat gitu kan, bila perlu dia diulang. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Silakan. Bagian salawatnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Dijelaskan. Harus terdengar. Kalau misalkan mati lampu, agak terang-terang dijelaskan. Nah, ini juga untuk bukan misalkan untuk ini ya, memang untuk pribadi saya, pribadi Ustaz Akrim, dan juga umum kita semua. Nah, dalam ilmu harus tahu. Nah, siapa tahu kan pemuda sekarang aja nggak dilirik oleh masyarakat, belum tentu nanti kan ke depannya. Misalkan berdomisili di mana gitu kan, hal yang dibutuhkan. Yang KKN siapa tahu kan, oh ini santrinya Ustaz Mutakin, oh ini Allahu Akbar. Itu harus tahu. Lajang ulul khutbah tidak semua khutbah. Qala Syekhuna, telah berkata Syekhuna Imam Ibnu Hajar, la tajibul jum'atu ala arba'ina ba'duhum asomun. Tidak wajib mendirikan Jumat,
bahasanya tidak wajib mendirikan Jumat. Jadi kalau tidak wajib, kalau jauh dari Jumatan yang lain sholat zuhur, kalau dekat dengan masjid yang lain pergi ke sana. Tidak wajib mendirikan Jumat di Rawasari. Contohnya Ba'du Asom yang 40 itu sebagainya ada yang tuli, nggak dengar gitu, nggak dengar yang 40 ini. Nah ini ketika berbicara mengambil pendapat ulama yang 40 mensyaratkan yang 40. Tapi insya Allah kita tidak mengambil yang itu. Kita mengambil sekalipun kurang dari 40, Jumat tetap didirikan, dilaksanakan. Mengambil kaul yang itu. Nah ini wala buddha minal isma'i wasma' bil fa'li. Nah, kepada seorang khotib tidak boleh tidak, harus berusaha supaya jamaah ini mendengarkan rukun-rukun khutbah. Nah ini menurut Imam Ibnu Hajar, memang kalau itu selalu beda pendapat ulama. Menurut Imam Jalaluddin Romli, mengikuti ayahandanya yakfil isma' wasmil wa, cukup asal mendengar ada suaranya aja. Nggak perlu jelas alhamdulillah rukunnya, sholawat. Nah inilah fikih, selalu beda pendapat antara ulama. Tapi ketika beda pendapat dalam fikih, yang harus diutamakan itu pendapat yang kuat selama tidak dalam keadaan darurat. Ambil pendapat Imam Ibnu Hajar. Kalau selain daripada rukun seperti mau'idhahnya atau ibarat itu pidatonya, ceramahnya, nasihatnya disamarkan dan jelas. Agak jelas. Bicara apa, nasihat apa yang khotib ini? Ini khotib apa yang diomongin sama khotib ini? Nah itu bagaimana hukumnya kalau seperti itu? Isi khutbahnya, bukan rukunnya. Bagian rukunnya, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'ati wa zajrana an ma'siyati, jelas. Bagian pidatonya, jamaah sidang Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua seperti itu. Itu bagaimana hukumnya? Walau asal fi ghairil arkani sholatil khutbati. Jikalau seorang khotib menyamarkan selain daripada rukun khutbah, tetap sah khutbahnya. Tetap sah khutbahnya. Kecuali jamaahnya ngantuk itu. Jamaahnya ngantuk. Wala tasihu ma'awujud rabtin yang na'usi ma'aruknil khutbah alal muktamad. Menurut kaul muktamad, kaul yang paling kuat, kaul yang harus dikedepankan, bukan dalam keadaan darurat, menyebutkan tidak sah khutbahnya, tidak dihitung sah, tidak dianggap khutbahnya. Bila mana khutbah dicampur dengan suara-suara gemuruh sehingga tidak terdengar suara khotib di dalam melantunkan lapan atau rukun-rukun khutbah. Nah, itu tidak sah khutbahnya. Tapi kalau dalam keadaan seperti itu darurat, gemuruh, hujan deras, atau anak-anak banyak yang mana ke kanan ke kiri ke sana, mungkin ada yang nangis gini kan, itu bisa kita mengambil kaul Imam Jalaluddin Romli, cukup mendengarkan khutbah tersebut dengan bil huwa, hanya terdengar suara, tidak harus terdengar rukun-rukunnya. Nah itulah uniknya ilmu fikih seperti itu. Wasurito. Nah, sebelum kita lanjut ke syarat selanjutnya, apakah disyaratkan? Tadi kan jamaah yang 40 ini harus hafal rukun-rukun khutbah yang 5. Apakah maknanya juga harus hafal atau tidak? Nah, di sini dijelaskan wala fahmuhum lima yasma'unahu, tidak disyaratkan harus paham apa yang diucapkan oleh khotib, tidak harus, yang penting terdengar rukunnya. Misalkan kata khotib,
ayuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa atau ayuhan nas usikum jami'an wa nafsi bittaqullah li'anna Allah amarna bittaqwa fi qaulihi ta'ala. Itu maknanya apa? Itu wasiat takwa, ya emang wasiat takwa, tapi maknanya secara detail itu apa? Nah ini tidak diharuskan harus paham sampai situ. Nah, nggak paham juga nggak apa-apa. Ya ayuhan nas, wahai manusia, usikum jami'an wa nafsi, kuwasiatkan kepada kalian dan diriku pribadi, bittaqullah, takwalah kepada Allah. Li'annallaha, karena sesungguhnya Allah amarona, telah memerintah kepada kita bittaqwa, dengan takwa. Fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Seperti itu tidak harus mengerti paham, sebenarnya tidak harus. Yang penting terdengar hukum-hukum. Apakah mendengar rukun-rukun khutbah itu harus berada di dalam masjid? Di sini dijelaskan wala yustaratu qawluhu bi mahalli shalat. Tidak disyaratkan terdengar oleh 40 orang ini, terdengar oleh jamaah yang 39 berikut 40 dengan khotib, itu mereka harus di dalam masjid, tidak harus. Misalkan yang 20 di dalam masjid, yang 10 lagi di WC tapi kedengar, yang sisanya lagi di parkiran nongkrong sambil ngerokok. Nantilah masuknya pas sholat, khutbah kalian khutbah ngerokok. Itu bagaimana? Wala yustaru qawlu masalat, tidak harus disyaratkan. Ya, tapi parah lah kalau sampai segitu. Sudah khutbah masih nongkrong, masih ngerokok itu di parkiran. Nah, itu sangat parah itu. Terkecuali mungkin kalau tamu gitu kan, tamu orang yang nggak dikenal atau saking banyaknya jamaah, sekalipun tamu juga nggak pantas kalau seperti itu. Nah ini kan berbicara hukum. Seandainya parah keadaan seperti itu pun tetap sah khutbahnya. Tetap sah khutbahnya. Wasurito bihima arabiyatun, disyaratkan pula di dalam khutbah itu harus bahasa Arab, rukunnya harus bahasa Arab. Enggak boleh pakai bahasa Sunda, enggak boleh rukunnya pakai bahasa Jawa. Nanti kalau kayak gitu bagian yang khutbah orang Sunda, segala puji kahak Allah, mudah-mudahan Allah mengparingan rahmat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng keluargina para sahabatna. Nanti bagian orang Jawa dengan bahasa Jawa juga. Gimana bahasanya? Gitu. Jadi rukun khutbah itu harus bahasa Arab, harus alhamdulillah, dengan berbagai macam gaya, sholawat dengan berbagai macam gaya, mau Allahumma sholli, mau usalli, mau usallimu, silahkan pakai bahasa Arab. Nah ini mengikuti siapa? Lil itba'is salafi wal khalafi, mengikuti ulama salaf dan ulama khalaf. Mengikuti ulama salafi dan mengikuti ulama khalafi. Salafi di sini bukan salafi wahabi. Salafi yang dimaksud di sini ulama kurun zaman 500 tahun terdahulu. Zaman 500, 400 Hijriah, 300 Hijriah, 200 Hijriah, zaman Imam Hambali, zaman 100 Hijriah dari 150 sampai 204, zaman Imam Syafi'i dari tahun 80, zaman Imam Hanafi, itulah semuanya ulama-ulama salaf. Dari 600 Hijriah sampai kiamat itu ulama khalaf, ulama klasik dan ulama modern. Ulama salaf dan ulama khalaf. Kalau salafi ada jamaah salafi, kaum salafi yang biasanya ininya hitam nih. Tuh. Terus yang kalau
ulama panutannya seperti mana? Ustaz Khalid Basalamah, seperti Ustaz Firanda, almarhum Ustaz Yazid Jawaz. Nah, itu. Atau kalau di siaran TV apa? Roja TV. Nah, itu tuh kaum salafi yang seperti itu, kaum salafi. Nah, yang dimaksud salafi ini bukan yang itu. Kali itu menjiplak, dia itu Wahabi, mengikuti paham tauhidnya ke Abdul Wahab Al-Wahabi. Fikihnya dan Imam Abdul Wahab Al-Wahabi itu mengikuti Ibnu Taimiyah tahun 600 Hijriah. Kalau fikihnya mengikuti kepada Imam Ahmad Al-Hambali, itu mereka. Kalau kita tauhidnya mengikuti Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari atau Imam Abdul Mansur Al-Maturidi, ulama kurun 300 Hijriah. Fikihnya mengikuti Imam Syafi'i. Fikihnya mengikuti Imam Syafi'i. Jadi kita melaksanakan khutbah dengan bahasa Arab mengikuti ulama terdahulu dan ulama sekarang. Itu khutbah pakai bahasa Arab rukunnya. Faidahnya apa? Kenapa harus berbahasa Arab? Wa faidatuhu bil arabiyah ma'adami ma'rifatihim. Faidahnya rukun khutbah harus pakai bahasa Arab sementara kita tidak tahu maknanya. Itu faidahnya apa? Faidahnya al-ilmu bil waqti, bahwa di dalam khutbah tersebut ada nasihat-nasihat penting tentang urusan agama. Itu maksudnya. Terus pertanyaan, Ustaz, santri, ajengan, bagaimana? Ini di suatu kampung, sebut saja kampungnya kampung Kebun Duren misalkan. Kampung Kebun Duren ini nggak ada santrinya, nggak ada ulamanya, nggak ada yang pernah mondok, semuanya awam. Tetap mau mendirikan sholat Jumat, diperbolehkan? Boleh. Lebih dari 40, bodoh semua, awam semua, bingung. Sholat dia tahu, dari takbiratul ihram semua sholat tahu. Bagian khutbah, kebetulan di situ nggak ada buku khutbah, nggak tersedia buku khutbah. Terdesak mau melaksanakan khutbah, bagaimana itu hukumnya? Apakah boleh? Tapi kalau misalnya hukumnya tahu, tapi kalau pakai bahasa Jawa misalkan bisa, pakai bahasa Indonesia bisa, pakai bahasa Sunda bisa. Cuman kalau pakai bahasa Arab nggak bisa, bukunya nggak ada. Itu bagaimana? Di sini kalau memang waktunya itu sempit untuk bertanya atau bagaimana dalam keadaan darurat, wa illam yumkin ta'limuha bil ariyah qabla dzikr waqti khotobatin huwahin bil lisanin. Kalau waktunya tidak memungkinkan untuk mencari buku khutbah, untuk belajar berbahasa Arab, atau lihat di HP atau apapun, tidak memungkinkan waktu. Sedangkan Jumat ini sebentar lagi mau didirikan, mau dilaksanakan. Nah, itu boleh dalam keadaan seperti itu. Monggo, yang mau pakai bahasa Jawa pakai bahasa Jawa, yang mau pakai bahasa Sunda, yang mau pakai bahasa Indonesia. Itu boleh dalam keadaan darurat. Tapi setelah itu wajib salah satu dari orang-orang kampung Duren berguru tentang rukun khutbah. Tanyain lafadznya bagaimana. Nah, rukun khutbah wajib berguru fardu kifayah hukumnya. Insyaallah kalau di daerah Taman Mas ini sudah mencukupi syaratnya. Insyaallah. Syarat khutbah selanjutnya adalah waqiyamu qadirin. Wajib berdiri bagi yang mampu. Wajib. Waturin suci.
Pertama dulu berdiri, wajib berdiri. Kalau mampu nggak boleh orang mampu mau khutbah sambil duduk aja lah, gitu. Nggak boleh, nggak sah khutbahnya, wajib berdiri. Ajengan Ustadz santri bagaimana kalau sekarang yang bisa khutbah ini semuanya sakit, bisa khutbah sambil duduk, yang lain nggak bisa khutbah, misalkan ya sudah khutbah sambil duduk boleh. Duduk nggak bisa, yang tukang khutbahnya ini sakit, datang ke masjid juga digotong, misalkan digotong, itu bagaimana? Ya udah bikin kasih meja kun kita boleh eta khotibna khutbah di situ boleh, silakan. Alhamdulillah saya dengan sadar itu boleh hukumnya, silakan dalam keadaan darurat. Bila perlu di kasuran pakai kasur Waktu harus suci, khotib ini harus suci. Min hadasin akbarin wasgarin, dari hadas besar hadas kecil. Di badan harus suci badannya dari semua hadas. Pakaian tempat khutbah, di mimbar itu harus suci. Jangan sampai lagi khutbah, pas megang gini, megang tai, misalkan megang najis, gak sah khutbahnya. Apabila khutbahnya gak sah, gak diulang, atau gak dicuci dulu dari najis, atau gak diganti orangnya, itu otomatis semua sholat gak sah sholatnya. Parah seperti itu. Sebab khutbahnya harus suci dari najis. Atau yang dibawa sekarang, misalkan di mimbarnya ini kita megang mimbar, selaku khotib pegang mimbar. Di mimbar ini ada najis, itu hukumnya nggak sah khutbahnya. Karena pas kita megang mimbar yang kita pegang ini nggak kena najis, tapi di mimbar itu ada najis. Makanya yang khotib itu jangan dipegang semimbarnya itu, untuk begini aja, ditempel gitu. Seperti apa? Seperti contohnya kita pakai sorban panjang, sorbannya 5 meter atau 10 meter. Di ujung sorban tersebut ada najisnya. Sekalipun tidak bergerak, dengan geraknya kita, sholat kita tidak sah. Dihitung itu bawa najis. Tapi kalau sorbannya nggak dipakai, diantarkan. Kita sholat di atas sorban, di ujungnya najis. Jangankan najis ayam, najis apa tai ayam, misalkan najis tai atau najis mugolado aja, tetap sah sholatnya kita karena sorbannya enggak dipakai. Mikrofon, kabel, sambung ke ampli, nyambung lagi kabelnya, tempelin ke sini, ke bawah. Kalau kita lari memang nggak ke bawah gitu kan, tapi tetap ke bawah. Hitungnya ke bawah, dalam fikih ke bawah itu. Gitu. Maksudnya bukan ke bawah kemana-mana, ikut dengan amplinya enggak. Gitu. Intinya ke bawah. Gitu. Nah itu kalau ada najisnya, khutbah kita nggak sah. Makanya ketika mikrofon itu yang pakai sinyal, yang efektif itu. Jangan yang kabel nyambung. Takut khawatir. Masalah najis harus suci. Bagaimana kalau seorang khotib lagi tengah-tengah khutbah misalkan kentut. Itu bagaimana? Kalau si khotib A ini wudu dulu, itu nanti dari dulu dia harus ulang dari awal lagi. Sekalipun sudah beres, ulang dari awal lagi. Cara yang kedua boleh seperti ini. Beres khutbah pertama, khutbah kedua. Pas di tengah-tengah khutbah kedua, kentut batal. Ya. Akhirnya memberikan instruksi supaya diganti dengan orang lain. Nah, pengganti ini boleh melanjutkan. Boleh juga diulang dari awal. Nah, itu.
Kalimatnya bagaimana? Di dalam i'anatul thalibin, walau ahdasa, jika berhadas. Siapa? Khotib. Fi asna'il khutbati, di tengah-tengah khutbah. Nah, setelah itu wastakhlafa man hadar, digantilah oleh orang jamaah itu yang hadir, diganti. Nah, jaza lisani, boleh kepada khotib yang kedua ini albina'u ala khutbatil awal, boleh meneruskan khutbah yang khotib yang awal. Itu boleh diteruskan, boleh juga diulang. Nah, itu. Kalau dengan tayamum, wudunya sucinya dengan tayamum, wudunya itu dengan tayamum, bukan dengan air, ada dengan proses tayamum, dengan tayamum, maka khutbah beres khutbah pertama, khutbah kedua, beres khutbah, mau sholat itu harus tayamum lagi. Antara khutbah dengan sholat itu harus tayamum lagi. Gak boleh satu tayamum untuk khutbah dan juga sholat. Bagaimana dengan jamaahnya? Kalau jamaahnya yang tayamum, boleh dia mendengarkan khutbah, ya dia sholat. Bagaimana kalau dia khotib? Khotib. Nah, tapi nggak jadi imam. Di sini beda pendapat ulama. Ada yang menyebutkan tayamum lagi, ada yang menyebutkan nggak tayamum karena dia jadi makmum, nggak jadi imam. Nah, dalam hal itu beda pendapat ulama. Selanjutnya wasatrul aurat, nutup aurat. Khotib jelas nutup aurat. Masa dalam khotib itu pakai celana pendek, langsung seperti itu. Wabilaun, harus beruntut bainaha wa baina arkaniha, di antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Jangan sampai keselang ukuran sholat 2 rakaat lamanya. Jangan sampai terjedanya lama gitu. Antara khutbah pertama khutbah kedua itu sunnah jedanya, kan duduk di antara 2 khutbah itu sunnah seukuran membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, langsung berdiri lagi. Di antara rukun-rukunnya dari alhamdulillah ke sholawat semua itu jangan lama terjedanya. Tapi bagaimana sekarang? Rukun khutbah terselang dengan mauidhah, dengan nasihat-nasihat. Di sini beda pendapat ulama. Ada pendapat yang ekstrim gini, pendapat yang ekstrim. Nah, ini khusus untuk kami yang tukang khutbah. Wabi tawasud, di dalam kitab tawasud yustawatu alla yutilah, disyaratkan jangan panjang-panjang kalau khutbah. Intolatan panjang sekali. Tuktikul mawalah, dapat memutuskan mualah, beruntut. Kama yaf'alu katsirun minal khutubatil juhal, sebagaimana telah dilakukan oleh banyak-banyak khotib tukang khutbah yang pada dahulu. Termasuk itu keselang antara rukun dengan bahasa-bahasa itu. Tapi ada lagi pendapat yang lain, pembelaan diri, bukan pembelaan diri, memang ada keterangannya. Bagaimana keterangannya? Nah, di sini dijelaskan. Fa'il fasola bimalahu ta'ala bihalal yadurro, bila mana pisahnya khutbah itu dengan sesuatu yang berkaitan, mau itu nasihat lam yadurro, tidak madarat, bala yutimul ma'ruf wala al waktu, tidak memutuskan kepada mualah, itu beruntut antara rukun ke rukun yang lain. Apa al waktu? Nasihat, nasihat itu tidak mempengaruhi. Di antaranya mungkin hanya itu syarat-syarat di dalam khutbah, syarat-syarat di dalam khutbah dan lainnya
tentang masalah kesunahan hadir Jumat, kesunahan melaksanakan sholat Jumat. Apa secara singkat di antaranya itu mandi dulu, nawaitul ghusla masna li sholatil jum'ati lillahi ta'ala. Nawaitu niat aku ghusla masna, mandi yang disunahkan di sholatil jum'ati, hendak melaksanakan sholat Jumat lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa masing-masing aja. Bisa pakai bahasa Bukhari, pakai bahasa Bukhari. Atau niatnya gini, nawaitul ghusla di sholatil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Silakan kita bahasa gaya seperti itu. Yang penting di dalam hati, saya niat mandi sunnah karena melaksanakan sholat Jumat, sah. Saya niat mandi karena mau melaksanakan sholat Jumat, sah. Itu disunahkan. Kemudian berangkat pagi-pagi. Wah, pagi-pagi berangkat Jumat. Nah, dimanapun jarang ini, jarang. Terkecuali kalau sekalian pengajian ibu-ibu, misalkan di suatu daerah ada pengajian, bapak-bapak ibu di hari Jumat mungkin bisa diniati mau melaksanakan sholat Jumat. Berangkat pagi-pagi ini untuk selain khotib. Nah, kalau untuk khotib seperti kami ini, khotib itu sunnahnya nanti akhir berangkatnya gitu. Kalau jamaah sunnahnya awal, kalau khotib sunnahnya akhir. Enak kan bagian khotib enak. Nah, dalam hal ini bisa ngerokok dulu santai, nongkrong dulu kan. Nah, kalau bagian jamaah harus lebih awal berangkatnya. Di antaranya selain daripada itu, tazayyun bi ahsani siyabihi, harus dandan, pakai pakaian itu pakaian yang lebih bagus. Di antara pakaian kita mana pakaian yang lebih bagus, mana pakaian yang mahal harganya, itulah yang dipakai di hari Jumat. Dalam warna putih, mana pakaian yang paling mengkilat ini? Warna putih yang paling mahal yang mana? Itu sunnahnya. Jadi hari Jumat, menunaikan Jumat itu lebaran kita atau ibadah hajinya orang yang belum mampu menunaikan haji, yaitu sholat Jumat. Kalau pakai baju partai, kementan gitu ya. Nah, jangan sampailah kita ibadah pakai baju yang banyak tulisannya gitu. Nanti kasihan yang belakang, nanti yang belakang lihatnya Allahu Akbar. Terus nomor 2. Pilih kami dari rakyat untuk rakyat. Jadi tulisan yang ngucapin hatinya banyak tulisan. Nah, khawatir juga yang depan preman pakai baju panjang gambar tengkorak, yang belakang pakai kaki, dia nggak lihat pas Allah di depannya ada gambar tengkorak, gimana nanti itu kaget. Nah, jadi harusnya pakai baju itu mau sholat mau berjamaah yang polos-polos juga banyak tulisannya. Nah, polos-polos. Kalau pas hari Jumat itu sunnahnya putih gitu. Nah, itu dalam masalah kesunahan-kesunahannya. Dan ketika khotib sudah duduk di mimbar, itu hukum. Di dalam kitab ini dijelaskan waktu krohu tahriman, makruh tahrim. Makruh tahrim itu apa? Makruh tahrim itu hampir semartabat dengan haram. Makruh tahrim. Kalau haram, dalilnya dalil qat'i, orang yang melakukannya dosa. Dalilnya dalil qat'i, dalil yang pasti, ada nasnya, nas Al-Quran, nas hadisnya, itu haram. Kalau makruh tanzih, dalilnya dzanni, itu sangkaan, dugaan, itu. Tapi pelakunya dihukumi dosa, itu makruh tahrim. Seperti mana?
sholat sunnah ba'diyah subuh, kan nggak ada. Nah, atau sholat sunnah setelah sholat subuh, nah, itu nggak ada. Sholat sunnah setelah sholat asar, itu nggak ada. Itu makruh, namanya makruh tahrim. Ada makruh tanzih. Kalau makruh tanzih itu yang melakukannya tidak dapat dosa. Nah, seperti mana? Pakai sandal kaki kiri, harusnya kaki kanan. Makan dengan tangan kiri, harusnya dengan tangan kanan. Atau apapun, memberi, menerima dengan tangan kiri. Nah, itu pelakunya memang tidak haram, tapi makruh tanzih. Makruh tahrim, banyak contohnya. Itu dalam hal ini apa? Melaksanakan sholat waktu khotib sedang duduk di mimbar. Khotib sedang khutbah atau sedang duduk di mimbar. Nah, tapi kalau orang Muhammadiyah itu tidak pakai keterangan ini, pakai keterangan yang lain. Itu. Nah, kalau orang NU ini ada yang pakai keterangan ini, ada juga yang sama dengan Muhammadiyah. Jadi perhatiin seperti itu. Nah, kalau keterangan di sini bahasanya waktu krohu tahriman hukum makruh tahrim walau liman lam tarzamul Jumat, walaupun kepada orang yang tidak menjadi sahnya Jumat. Nah, ba'da julusil khotib, setelah khotib duduk alal mimbar, di atas mimbar. Wa illam yasma'il khutbah, sekalipun orang ini yang datang ke masjid itu tidak mendengar khutbahnya khotib, saking jauhnya gitu kan. Apa? Sholat fardhu. Sholat fardu bahkan hukumnya makruh tahrim. Sholat fardu, apalagi sholat sunnah. Walau fa'itatan, sekalipun ya sholat fardu itu, sholat fardu yang dikodok. Terus bagaimana? Dah, duduk aja. Ini keterangan ini. Memang ada keterangan lain. Itu mengambilnya dua hadis Nabi Muhammad itu. Nah, bahwa keterangannya kalau itu tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Kan ini kata makruh tahrim, hanya praduga, itu dugaan gitu kan. Nah, ijtihad ulama. Kalau bahasa jelasnya nggak ada. Gitu. Bahasanya hadis itu Nabi Muhammad SAW nanya, nah, kamu sudah sholat belum? Itu kata jawabnya sudah, setelah khotib naik ke mimbar apa sebelum? Nah, itu bahasanya. Nah, jadi ulama ini dengan ijtihadnya tidak ada dalil pastinya. Itu masalah makruh tahrim. Jadi intinya dalam hal ini beda pendapat ulama. Ada sebagian ulama menghukumi yaitu kalau khotib sedang khutbah, kita datang mau sholat, bukan ambil keterangan yang ini, maka sholatlah seenteng mungkin, seringan mungkin. Maksudnya bagaimana? Dipercepat sholatnya, baca Fatihahnya agak cepat, baca suratnya pun agak cepat, disingkat gitu. Nah, itu mau mengambil keterangan yang mana silakan. Tapi kalau mayoritas Muhammadiyah tetap dia ketika khotib sedang khutbah itu tetap datang ke masjid sholat dulu. Kalau dari kalangan NU itu sebagian seperti Muhammadiyah, sebagian mengambil keterangan ini. Itu hasil yang saya lihat sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Tambah ilmu, tambah berkah, tambah manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum saya akhiri kajian pada malam hari ini, Al-Fakir yang pertama mohon maaf kepada para jamaah semuanya apabila selama ini Al-Fakir ada ucapan atau perilaku yang tidak sesuai dengan adab dan akhlak. Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang kedua, dalam niat Al-Fakir
Al-Fakir pada hari Senin nanti. Mungkin Al-Fakir tidak sopan, mungkin saya ibaratnya kasarnya tidak menghargai atau bagaimana para sepuh, para jamaah tidak mendatangi rumahnya satu masing-masing, tapi sebenarnya tidak ada rasa tidak ingin menghargai, tidak ada rasa menyepelekan atau bagaimana. Namun ini keterbatasan pemikiran Al-Fakir, keterbatasan permulaan Al-Fakir bermasyarakat, dan juga keterbatasan pemikiran, kesibukan yang dibilang sibuk ya memang seperti itulah. Yang pada intinya Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa mendatangi secara langsung kepada jamaah, kepada kesatuan, hanya segelintir mungkin. Tapi meskipun itu maaf saya maaf, Al-Fakir dari hati yang paling dalam ingin nanti pada hari Senin yang sehat, tidak ada halangan, sama-sama mengiring yakni kesimpulan. Ini Al-Fakir, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan tanpa halangan suatu apapun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titik kumpulnya